Yohanes pasal 7. Percakapan Yesus dengan saudara-saudaranya. Ayat 1, sesudah ini berjalanlah Yesus di Galilea, karena ia tidak mau berjalan di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Pada saat itu hari raya Tabernakel orang Yahudi sudah dekat. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan masuklah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang engkau perbuat. Karena tidak seorang pun mengerjakan sesuatu dengan sembunyi, jika ia sendiri ingin terkenal. Jika engkau melakukan hal-hal ini, tunjukkanlah dirimu kepada dunia." Karena saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Kemudian berkatalah Yesus kepada mereka, "Saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku menyaksikan halnya, bahwa pekerjaan-pekerjaannya itu jahat. Pergilah kamu naik ke perayaan ini. Aku belum hendak pergi naik ke perayaan ini, karena saatku belum tiba." Ketika perkataan-perkataan ini dikatakannya kepada mereka, ia masih tinggal di Galilea. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Tabernakel. Ayat 10, tetapi ketika saudara-saudaranya telah pergi, maka ia pun pergilah ke perayaan itu, tidak terang-terangan, tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu, dan berkata, "Di manakah dia?" Maka ada banyak persungutan di antara orang banyak itu tentang dia, karena beberapa berkata, "Ia baik," yang lain berkata, "Tidak," sebaliknya ia menyesatkan orang banyak. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang berbicara dengan terus terang tentang dia, karena takut akan orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 14, kira-kira pada pertengahan perayaan itu, naiklah Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengajar. Maka heranlah orang-orang Yahudi, katanya, "Bagaimana orang ini paham Alkitab, dengan tidak pernah belajar?" Yesus menjawab mereka dan berkata, "Pengajaranku bukan daripadaku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jika seseorang mau melakukan kehendaknya, ia akan mengetahui tentang pengajaran ini, apakah itu dari Allah, atau aku berbicara dari diriku sendiri. Barang siapa yang berbicara dari dirinya sendiri, itu mencari kemuliaannya sendiri, tetapi orang yang mencari kemuliaan dari Dia yang mengutusnya, itu benar, dan tidak ada ketidakbenaran di dalamnya. Bukankah Musa sudah memberikan kepadamu hukum Taurat, tetapi tidak seorang pun dari antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha hendak membunuh aku?" Maka orang banyak itu menjawab dan berkata, "Engkau mempunyai setan, siapa yang berusaha hendak membunuhmu?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Aku melakukan satu pekerjaan, dan kamu semua sudah heran. Oleh karena Musa telah memberimu sunat, bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang, maka pada hari Sabat kamu menyunatkan orang. Jika seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa tidak dilanggar, marahkah engkau kepadaku, sebab aku membuat seseorang sehat seluruhnya pada hari Sabat? Jangan menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan penghakiman yang adil." Percekcokan tentang asal Yesus. Ayat 25, kemudian beberapa dari mereka yang dari Yerusalem berkata, "Bukankah inilah dia yang mereka cari untuk dibunuh? Tetapi lihat, ia berbicara dengan berani, dan mereka tidak mengatakan apapun kepadanya. Apakah penghulu-penghulu itu sudah mengetahui dengan sesungguhnya, bahwa dialah Kristus? Tetapi kita mengetahui dari mana orang ini datang, padahal apabila Kristus itu datang, tidak seorang pun tahu dari mana ia datang." Maka berteriaklah Yesus di dalam bait Allah ketika ia mengajar, katanya, "Engkau mengenal aku, dan engkau mengetahui dari mana aku datang, tetapi aku tidak datang dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku itu adalah benar, yang tiada kamu kenal. Tetapi aku mengenal Dia, karena aku datang dari Dia, dan Ia yang mengutus aku." Kemudian mereka berupaya untuk menangkap dia, tetapi tidak seorang pun meletakkan tangan ke atasnya, sebab saatnya belum tiba. Maka banyak dari antara orang banyak itu percaya kepadanya, dan berkata, "Bila Kristus datang,
akankah ia melakukan lebih banyak tanda-tanda ajaib daripada yang sudah dilakukan orang ini? Orang-orang Farisi mendengar bahwa orang banyak itu bersungut-sungut mengenai dia tentang hal-hal ini, maka orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu, mengutus petugas-petugas untuk menangkap dia. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi aku bersama dengan kamu, lalu aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukanku, dan di mana aku berada, kamu tidak dapat datang. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata di antara mereka sendiri, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat menemukannya? Akankah ia pergi kepada orang-orang Yunani yang tercerai-berai itu, dan mengajar orang-orang Yunani? Apakah arti perkataan yang dikatakannya ini, kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan di mana aku berada kamu tidak dapat datang? Sungai-sungai air hidup. Ayat 37, pada hari terakhir, yaitu yang terbesar dari perayaan itu, berdirilah Yesus dan berseru, katanya, Jikalau ada orang yang haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tetapi ini dikatakannya tentang roh itu, yang akan diterima oleh mereka yang percaya, karena Roh Kudus belum ada, sebab Yesus belum dimuliakan. Banyak dari orang-orang itu, ketika mendengar perkataan ini, berkata, sesungguhnya inilah nabi itu. Orang-orang lainnya berkata, inilah Kristus itu. Tetapi beberapa mengatakan, akankah Kristus muncul dari Galilea? Bukankah Alkitab mengatakan, bahwa Kristus akan datang dari benih Daud, dan dari kota Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Maka timbullah perpecahan di antara orang banyak itu oleh sebab dia. Dan beberapa dari mereka hendak menangkap dia, tetapi tidak seorang pun meletakkan tangannya ke atasnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Ayat 45, kemudian petugas-petugas itu datang kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawa dia? Petugas-petugas itu menjawab, tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang ini. Kemudian orang-orang Farisi itu menjawab kepada mereka, apakah kamu tersesat juga? Adakah dari antara penghulu-penghulu atau orang-orang Farisi itu yang percaya kepadanya? Tetapi orang banyak yang tidak mengetahui hukum Taurat, itu terkutuk. Nikodemus, yang datang kepada Yesus pada malam hari dan yang adalah seorang dari mereka, berkata kepada mereka, adakah hukum Taurat kita menghakimi seorang, sebelum mendengarkan dia dan mengetahui apa yang diperbuatnya? Mereka menjawab dan berkata kepadanya, engkau juga dari Galileakah? Selidik dan lihatlah, sebab dari Galilea, tidak terbit seorang nabi pun. Lalu masing-masing pun pulang ke rumahnya.